Film bermula dengan memperlihatkan suatu suku di gurun pasir yang sedang berusaha untuk bertahan hidup, di mana sekarang mereka tidak bisa lagi bergantung pada binatang kecil dan berniat untuk melakukan perburuan terhadap binatang besar. Sehingga kepala suku mengumpulkan para pemuda untuk menambah pasukan berburu dan mulai melatihnya untuk membuat tombak. Dari sekian banyak pemuda, akhirnya terpilih beberapa pemuda, termasuk Keda yang merupakan anak kepala suku. Di sini anggota baru diharuskan ikut dalam pembinaan para tetua agar bisa mengetahui cara menjaga diri di alam liar. Terlihat di sini Keda sedikit ragu karena sang ibu yang mengkhawatirkannya, namun ia di sini dikuatkan oleh sang ayah. Pada keesokan harinya, semua orang yang akan berangkat pun terlihat berpamitan dengan keluarganya. Namun mereka mulai meninggalkan pemukiman dan akan menyusuri beberapa bukit untuk sampai di tempat tujuan. Hingga pada saat beristirahat di salah satu gunung, di sana sang ayah menyuruh Keda untuk membuat api. Namun di sini Keda tidak bisa dan menyerah begitu saja. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan kelompok dari gunung sebelah yang ternyata juga sedang berburu. Setelah saling sapa, kemudian mereka beranjak pergi dan berpisah di suatu menara yang terbuat dari tumpukan batu, di mana menara itu sengaja dibangun oleh nenek moyang dahulu sebagai tanda untuk kembali jika suatu saat mereka tersesat. Carame. Talakasa. Guasma aguas. Di tengah perburuan itu, kepala suku mengajarkan cara menangkap hewan. Lalu mereka membawanya ke tempat istirahat dan mulai menikmati hasil buruan sambil menunggu datangnya pagi. Namun tak disangka dalam pesta itu mereka dikejutkan dengan kehadiran seekor harimau yang berhasil memangsa salah satu teman Keda. Setelah upacara kematian selesai, akhirnya mereka kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di dalam goa. Di sana Keda dibuatkan sebuah tato berbentuk bintang yang dapat digunakan untuk menuntunnya pulang saat tersesat. Tak hanya itu, ayahnya juga mengajarkan untuk selalu memiliki keberanian layaknya seperti serigala yang bisa menjaga diri dari semua bahaya. Mereka pun melanjutkan perburuan. Di sana mereka menemukan kotoran bison yang menandakan sudah dekat dengan target. Semua orang pun diperintahkan untuk melumasi wajahnya agar bisa menyatu dengan alam. Dan ketika sudah siap, mereka mulai mengatur strategi hingga akhirnya perburuan pun dimulai. Di dalam perburuan itu terlihat semua bison berlari ke tepi jurang untuk menghindari tombak yang dilemparkan. Namun berbeda dengan bison yang satu ini, karena hewan tersebut memilih berbalik menyerang Keda. Keda yang tak bisa menghindar harus pasrah dengan serangan dari bison itu, bahkan sampai terlempar ke dalam jurang. Saat ayahnya hendak menolong, teman-temannya berusaha menahan karena tebing sangat curam dan mustahil untuk dilakukan, serta dapat dipastikan Keda sudah mati akibat tragedi tersebut. Sang ayah pun berusaha melampiaskan kehilangan anaknya dengan berteriak memanggil-manggil nama Keda. Walau berat hati, akhirnya sang ayah terpaksa meninggalkan tanda kematian lalu pulang membawa hasil buruan. Scene beralih dengan memperlihatkan Keda yang baru saja terbangun setelah dihampiri dan dipatuk burung pemakan bangkai. Ternyata Keda masih hidup. Ia pun mencoba berteriak minta tolong, tapi karena tidak ada jawaban, ia pun nekat hendak turun. Lalu tiba-tiba hujan mendadak turun dengan lebat dan membuat aliran air di bawah meluap. Disitulah kesempatan Keda untuk melompat dengan selamat daripada harus terjebak di sana.
Setelah terseret beberapa meter, akhirnya dia tersadar dan langsung merangkak untuk mencari air minum. Kemudian Keda berusaha untuk mengobati kakinya yang patah dengan cara menjepit di antara bebatuan. Namun sesampainya di atas tebing, dia sangat marah karena menemukan tumpukan batu simbol kematian dan dia dianggap sudah mati oleh ayahnya. Untuk melanjutkan hidupnya, Keda kembali berkelana berharap dapat menemukan apa saja yang bisa dimakan. Namun sepasang serigala mulai menghampiri dan mengancamnya sehingga ia pergi berlindung ke atas pohon. Walaupun satu serigala berhasil dikalahkan, namun serigala yang lain menunggunya sampai larut malam bahkan sampai pagi. Dikarenakan serigala yang terluka itu tak kunjung pergi, maka Keda terpaksa menyiapkan tombak untuk membunuhnya. Tapi setelah melihat kondisi serigala yang terluka itu, dia pun mengurungkan niat dan malah membersihkan luka serigala itu. Tak disangka dia mendapatkan masalah lagi, di mana beberapa gerombolan hyena terlihat sedang mengincarnya. Akhirnya Keda membawa serigala itu pergi untuk bersembunyi. Pada keesokan harinya, Keda berusaha meracik beberapa tanaman yang bisa menyembuhkan luka. Di saat yang bersamaan, serigala itu berhasil terlepas dari ikatan di mulutnya dan membuat Keda sedikit merasa takut. Tapi ternyata serigala itu tidak jahat karena mengingat kebaikan Keda dan akhirnya mereka mulai berkomunikasi layaknya sebagai teman. Setelah 2 hari tidak makan, Keda pun berburu binatang kecil dan berhasil mendapatkan satu ekor kelinci. Dia pun mulai memasaknya, namun serigala malah membuat kekacauan karena ia juga merasa kelaparan. Karena rasa iba itu, Keda pun membagikan makanan tersebut sambil membuat ujung tombak untuk perburuan selanjutnya. Mengingat musim salju sebentar lagi akan turun, maka Keda memiliki rasa rindu untuk berkumpul dengan keluarganya. Dia kemudian menunjuk satu bintang yang dapat menentukan arah seperti yang diajarkan oleh ayahnya. Kemudian Keda mulai meninggalkan lokasi itu, tapi serigala terus mengikutinya, bahkan sampai menemani dalam perburuan. Kegagalan menangkap buruan membuat serigala merasa kecewa dan memilih untuk kembali pada keluarganya. Tapi Keda berusaha merayu supaya tetap bersama. Hingga akhirnya mereka kembali dalam satu perjalanan, di mana mereka yang sudah merasa lelah pun kemudian memilih beristirahat di bawah cahaya bulan dan hangatnya api unggun. Di hari berikutnya hubungan mereka pun semakin dekat, di mana serigala itu berusaha untuk membangunkan Keda. Kini serigala itu sudah seperti anjing peliharaan bagi Keda, dan kini Keda mulai memanggil serigala itu dengan sebutan nama, yaitu Alpha. Setelah menghabiskan waktu yang cukup lama, mereka pun kembali beristirahat di samping api unggun. Namun di tengah kedekatan itu mereka dikejutkan dengan keluarga Alpha yang datang menjemputnya. Di sini Keda harus bisa merelakan, walau itu terasa berat karena dirinya tidak lagi memiliki teman untuk menemaninya pulang. Tak ingin larut dalam kesedihan, Keda melanjutkan perjalanan dengan menyusuri badai salju yang kini telah melanda. Namun Keda kemudian bertemu kembali dengan Alpha yang terlihat sedang makan bersama keluarganya. Dia pun segera menghampiri, tapi tiba-tiba kakinya terperosok ke dalam hamparan es hingga membuatnya hampir tenggelam. Sebagai bentuk balas budi, kini Alpha akan menemani dan memastikan Keda sampai pulang pada keluarganya. Yang mana dalam perjalanan itu mereka tak menyangka akan bertemu seseorang yang sedang duduk di luar tenda. Awalnya mereka nampak senang, namun ketika dimintai pertolongan, rupanya pria tersebut sudah mati dalam keadaan membeku.
Setelah mengambil busur panah, kemudian Keda menjadi lebih bersemangat untuk bisa menemukan arah pulang. Walaupun saat itu turun hujan, mereka tetap bergegas pergi, apalagi sekelompok hyena terlihat sedang mengejar mereka. Untuk meloloskan diri dari ancaman itu, mereka pun melewati badai tersebut. Kini akhirnya mereka bersembunyi di dalam gua. Kini mereka mendapatkan ancaman lain, di mana seekor harimau berusaha memangsa. Namun Alpha berusaha melawannya sampai titik darah penghabisan, dan akhirnya harimau itu pun mati. Namun dari pertarungan tersebut, Alpha harus mengalami luka hingga Keda harus merawatnya, meski dia juga mengalami kesakitan akibat suhu dingin yang sangat ekstrim. Dalam keadaan masih sakit, mereka mulai melangkahkan kaki hingga sampai di batu perbatasan, yang artinya kediaman Keda sudah dekat. Tapi kini mereka mendapatkan kesulitan karena badai tidak berhenti. Jauhnya perjalanan dan cuaca buruk membuat luka bertambah parah, hingga mereka sama-sama terjatuh lemas. Keda yang sangat menyayangi Alpha seperti keluarga sendiri lalu menggendongnya supaya bisa cepat pulang. Tapi nyatanya dia kesulitan menghadapi rintangan dan memilih untuk beristirahat sejenak di tengah badai. Di sana dia tiba-tiba teringat percakapan orang tua yang pernah menguatkan hingga memutuskan untuk kembali berjalan. Di akhir cerita, Keda pun akhirnya sampai di tempat tinggalnya, walaupun semua orang terkejut karena melihatnya bersama seekor serigala. Di sana ayahnya juga terkejut dan tidak percaya bahwa itu adalah anaknya yang ternyata masih hidup. Ayahnya itu pun segera memeluk dan memanggil sang istri untuk merayakan kebahagiaan atas pulangnya anak mereka. Keda pun meminta agar cepat menolong serigala yang terlihat hampir mati, yang mana akhirnya Keda dan Alpha dibawa ke tabib untuk diberi pengobatan supaya mereka berdua bisa cepat pulih. Dan di sini yang sangat mengejutkan lagi, ternyata serigala itu melahirkan seekor anak yang sangat imut. Atas jasanya, serigala kecil itu langsung disambut dan dijadikan bagian dari suku mereka. Garanzi to kazi.